Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baik semuanya penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ini masalah sholat yang khusyuk itu bagaimana. Karena banyak sekali pendapat tentang khusyuk ini ya juga berbeda-beda di antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, terus dari orang satu ke orang lain ini berbeda. Tapi sering saya mendengar kata khusyuk dari media, entah itu dari YouTube, dari TikTok, dari snack video, apapun. Ini biasanya kalau membahas tentang khusyuk, ini mengarahnya kepada bacaan yang benar. Ya, kalau salah diulangi lagi dan diubah menjadi benar. Ini katanya yang khusyuk seperti itu. Jadi sholat anteng ya, sholat anteng bacaannya dibenar-benarkan. Ini katanya yang khusyuk seperti itu. Bahkan kalau ada gangguan di sekeliling ini tidak ada respon sama sekali. Nah, itulah yang disebut dengan khusyuk kebanyakan orang. Akan tetapi saya sendiri punya pemikiran yang berbeda tentang khusyuk ini. Lalu bagaimana? Ya, kalau saya ini yang sering saya pelajari di kitab-kitab Ma'rifat Billah, juga kitab Hakikat. Ini bahasan tentang khusyuk ya. Bahasan tentang khusyuk ini ternyata tidak apa yang seperti yang saya katakan di depan tadi. Akan tetapi mengenai khusyuk ya, ini harus ada ilmunya. Karena belum ada ilmunya ini, saya yakin semua orang yang belum mempunyai ilmu ini sholatnya tidak bisa khusyuk. Karena apa? Karena memang salah penafsiran gitu loh. Jadi khusyuk kalau menurut saya, ini memang saya ambil dari kitab-kitab, banyak kitab juga ya, kitab Ma'rifat Billah, kitab Hakikat. Kita harus mengerti dulu takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat kedua tangan ini Allahu Akbar, ini kan takbiratul ihram. Allah itu Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini arti yang tertera di dalam bahasa Indonesia. Tetapi ini beda banget dengan arti ya, dengan makna yang berada di kitab Ma'rifat Billah, juga kitab Hakikat. Ya, ini beda banget. Karena ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, di situ kan sudah ada niat barengan dengan takbiratul ihram. Terus ketika kita mengangkat kedua belah tangan Allahu Akbar, kita bisa mampu menghukumi Allahu Akbar, Allah itu satu, Akbar itu macam-macam. Semuanya yang ada di alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu satu, tapi semua wujud yang ada di alam semesta ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misal Anda mendengar pada waktu sholat, mendengar tangisan, mendengar suara apapun, itu mampu untuk menghukumi bahwa itu adalah suara Allah, suara Tuhan. Ketika Anda sedang sholat, melihat sesuatu apapun, entah itu makhluk halus, entah itu hewan, entah itu siapapun, di hati kamu juga mampu untuk menghukumi bahwa itu adalah wujud daripada Allah itu sendiri. Gangguan apapun itu adalah datangnya dari Allah itu sendiri. Semuanya, semua tahanan hidup ini adalah Allah sendiri. Itu yang disebut khusyuk yang sebenarnya. Makanya untuk lebih pahamnya, ya saya saya mau mengutip dari pendapat beliau, Kiai Haji Buya Sabri Yasin. Ini sama enggak dengan
pendapat yang telah saya uraikan tadi. Kalau tidak sama, tidak apa-apa, memang kita akan punya pendapat masing-masing tentang hal khusyuk ini. Ya, semoga ini bisa bisa membawa kita lebih meningkat lagi dalam mengerjakan sholat, ya, khususnya ini tentang khusyuk ini bisa meningkatkan kekhusyukan kita di dalam sholat dan juga di dalam ibadah apapun gitu ya. Mari untuk lebih jelasnya ya, entah ini pendapatnya sama enggak saya dengan Kiai Haji Buya Sakur Yasin, mari kita simak bersama-sama. Makna kalimat khusyuk ini sudah 1400 tahun lamanya. Memaknai khusyuk itu apa? Enggak jelas. Itu sebabnya. Di Jakarta katanya saya dengar dulu ada latihan sholat khusyuk. Tempatnya di hotel berbintang. Pernah dengar enggak? Bayarannya 2 juta sampai 5 juta. Salah seorang yang sudah latihan sholat khusyuk, saya tanya, apa yang kau dapatkan dari pelajaran sholat khusyuk yang bayarnya jutaan itu? Dia cerita sampai bagaimana menggelar sejadah, bagaimana baca Fatihah, mata tidak boleh memandang kemana-mana, hanya memandang tempat sujud saja. Gatal di badan, gigit nyamuk, kalau bisa dipertahankan, gak usah digaruk-garuk. Kalau cara menggaruk, caranya telapak tangannya ditempelkan lalu digaruk-garuk. Ya itu mah bukan sholat khusyuk namanya. Itu namanya tumak nina. Jadi ternyata 1400 tahun orang Islam tidak bisa memaknai sholat khusyuk. Jadi kita ini banyak melihat mabna tapi tidak bisa memahami makna. Bisa membaca lafaz tapi tidak bisa memaknai murad. Kalimatnya paham, maknanya nggak tahu. Biasa begitu. Jadi semuanya stereotip. Padahal dalam Al-Quran sendiri dijelaskan sholat khusyuk itu apa sih? Sok dibaca. Qad aflahal mu'minun. Terus alladzina hum khashi'un walladzina hum ala salawatihim walladzina hum ala furujihim hafidun illa ala azwajihim. Loh, sholat khusyuk hubungannya apa dengan seseorang yang tidak melacur kecuali hanya dengan istrinya saja, kesetiaan dengan pasangannya, dengan istrinya, tidak pernah jajan. Kalau orang kecangkingan, apa hubungannya dengan sholat? Jadi artinya bahwa sholat khusyuk itu berbeda dengan sholat tumak nina. Sholat khusyuk itu bukan sholat yang manceleng, itu mah fokus, ya kan gitu. Tumak nina, anteng itu lain. Kalau sholat khusyuk itu maknanya adalah sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling sulit. Umpamanya kalau orang sholat berjamaah barisannya perlu lempeng enggak? Kalau bengkok diluruskan enggak? Kita berdiri, apa kita sendiri berdiri atau kita lihat kanan lihat kiri? Kalau kita sadar kita mundur, kita mesti maju. Kalau ada teman yang kurang lurus, kita minta supaya maju. Betul nggak gitu? Ada saling memperhatikan. Tapi kenapa rumahnya kok nggak ada yang lurus, mencang-mencong, mubeng-mubeng begini? Sampai rumah sama rumah nempel, sampai lewat aja susah, kudu miring. Saya bertanya, ini kalau mati orangnya, katilnya lewat mana?
Kadang-kadang dapur itu nungging ke rumah orang di belakangnya, di ruang tamu. Ini WC kita, bayangkan. Malang melintang, pokoknya ini tanah gue, ya terserah kita bangun menghadap kemanapun. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata kan jauh dari implementasinya. Kemudian ketika ada orang sholat barisannya ada yang kosong, diisi, imam kasih komando, barisan yang lurus itu kosong, maju, isi, dipenuhkan, begitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak kekosongan tenaga ahli intelektual ternyata tidak pernah diisi, mending pinjam dari Jepang. Betul? Itu masjid dijaga kebersihannya. Kita sebelum masuk masjid harus wudhu dulu, harus mandi dulu, harus bersih. Sehari 5 kali kita bersuci. Artinya standar kebersihan kita terkontrol sehari 5 kali kebersihan. Tapi ternyata jorok-jorok dalam komunitas umat Islam ini. Got bau pesing, bau sampah berserakan, betul enggak? Artinya bahwa dalam sholat boleh enggak ada makmum mendahului imam rukunya? Kalau imam sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, lalu Allahu akbar, makmumnya baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka, diteruskan baca Fatihah itu langsung ikut ruku. Kita tidak boleh berjalan sendiri, harus semuanya patuh kepada imam. Tapi nyatanya paling kacau di negara-negara yang mayoritas umat Islam, iya, nggak nurut sama benar, angel kah? Nah itu satu, bahwa sholat khusyuk itu adalah sholat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudaraku semua dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, itu tadi pendapat dari beliaunya Kiai Haji Buya Saiful Yasin. Kalau pendapat saya ya yang di awal tadi ya, semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri juga bagi Anda semuanya. Yang intinya semoga dalam beribadah ya nilai-nilai kita ini bisa meningkat, bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.